Halo, selamat datang di channel saya, Melihat dari Atas. Hari ini kita akan menuju Pantai Sendang Biru melalui jalur atau kita mencoba JLS, jalur lintas selatan Blitar Malang ya teman-teman. Kita sekarang hari ini start dari kantor Kabupaten Blitar. Bisa dilihat kita dari sini kantor Kabupaten Blitar yang berada di Kanigoro. Kita start dari sini, kita akan menuju ke Pantai Sendang Biru via JLS Blitar Malang. Bagaimana rutenya? Kita cek rute ya teman-teman hari ini. Stay tune at Melihat dari Atas. Nah, kita berada di perempatan Kanigoro ya teman-teman. Kita sekarang berada di perempatan Kanigoro. Ini tepatnya berada di timur, berada di timur kantor Kabupaten Blitar ya, di Kanigoro tadi. Kita ambil jalur kanan atau arah Lodoyo. Kita ambil jalur kanan arah Lodoyo ya teman-teman. Nah, lampu sudah hijau ya teman-teman. Kita ambil jalur kanan itu ke arah Lodoyo. Kita ambil jalur kanan arah Lodoyo. Nah, ini adalah pasar Kanigoro yang lama ya teman-teman. Kita lanjut ke arah Kanigoro. Nah, ini Kanigoro. Kita ke arah Lodoyo sampai kita ketemu nanti traffic light. Nah, ini bisa dilihat ya, ada sebelah kanan pasar Kanigoro yang baru sekarang. Kita masih ke arah selatan, jadi kita terus ke arah selatan. Suasananya karena ini siang, jadi jalanan agak sepi, agak lengang ya. Ini kantor Dispenduk Capil juga ada di sebelah kiri saya. Nah, di depan nanti ada jembatan jaring atau kali berantas yang melintasi kali berantas ya. Bisa dilihat. Depan ini adalah jembatan Kali Berantas. Nah, kita terus ke arah selatan atau ke arah Lodoyo karena JLS ini kita akan via Wates Blitar, sebuah kecamatan paling ujung timur selatan di Kabupaten Blitar. Nah, bisa dilihat kita ambil jalur kiri. Kita muteri ini ya, kita muteri kayak ada bundaran gitu. Terus kita ambil lajur kanan ya. Teman-teman, kita ambil lajur kanan. Nah, kita ambil lajur kanan. Nah, setelah itu kita belok ke kiri ke arah Lodoyo. Ini sudah masuk Lodoyo sebenarnya teman-teman ya, Stojayan Lodoyo. Nah, kita terus ke arah selatan sampai ketemu dengan traffic light. Setelah ketemu traffic light, nanti kita belok ke kiri ke arah Margomulyo. Nah, di depan itu ada traffic light ya. Kita ambil jalur kiri nanti. Di kanan ini ada polsek. Di sini ada polsek sektor Lodoyo Timur ya, teman-teman. Kita ambil
jalur kiri. Kita atau belok kiri ya. Kita ambil arah ke Margomulyo. Kita ambil arah ke kiri atau Margomulyo di perempatan traffic light ini. Nah, kita lurus saja nanti sampai pertigaan Margomulyo. Nah, kita masuk desa Margomulyo, teman-teman. Ini masuk desa Margomulyo. Nah, di depan nanti ada Tugu 2 Anak Cukup. Itu yang ke kanan ini. Nah, bisa dilihat yang ke kanan adalah arah Pantai Serang. Kita ambil lurus atau arah Binangun. Ya, ini arah kalau kita ke kanan itu adalah Pantai Serang, kita ambil yang lurus ya. Nah, karena kita menuju ke Binangun, setelah itu ke Wates untuk menuju JLS Blitar Malang. Ini ngikutin jalur ini saja ya, sampai nanti kita ketemu perempatan Pasar Binangun. Nah, kita sekarang sampai di Desa Bumiayu ya, teman-teman. Ini di sebelah kiri saya ada kantor Desa Bumiayu. Kita lanjut terus saja mengikuti jalur ini. Nanti setelah itu kita ketemu dengan Desa Panggung Asri. Kita menuju ke perempatan Binangun nanti kita ya teman-teman. Kita masih melewati Desa Panggung Asri, kemudian ada Binangun. Kita ambil ke kanan nanti di perempatan pasarnya. Nah, di sini untuk kondisi jalannya sendiri itu memang agak rusak ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena sangat berbahaya sekali. Nah, untuk kondisi jalannya ini bisa dilihat sedikit rusak. Bisa dilihat ya, banyak sekali untuk lubang-lubangnya. Nah, di depan itu nanti kita ketemu yang namanya Tugu Monas Bumiayu. Setelah kita ketemu Tugu Monas Bumiayu, di depan kan ada pertigaan. Ada perempatan kecil, yang ke kiri kecil ya teman-teman, itu kita belok ke kanan ke arah Panggung Asri. Nah, ini itu bisa dilihat. Ini adalah Tugu Monasnya Bumiayu. Kita ambil arah kanan. Kita ambil arah kanan, arah ke Desa Panggung Asri. Nah, kita sudah masuk ke Desa Panggung Asri, teman-teman. Di depan ini ada Pasar Panggung Asri. Bisa dilihat ya, ini pasarnya. Kanan jalan ini kita ambil arah ke kanan. Kita ambil arah ke kanan ke arah Binangun. Nah, kita ngikuti jalan ini ya, agar kita bisa sampai di perempatan Binangun nanti. Nah, di sebelah kanan saya ini ada kantor Desa Salamrejo ya teman-teman. Kita sudah masuk wilayah Kecamatan Binangun. Kita ngikuti jalan ini saja ya teman-teman. Saya ulangi lagi, kalau lewat sini saya sarankan jangan terlalu ngebut ya teman-teman, karena jalannya banyak yang rusak. Karena nah, itu bisa dilihat sangat dalam sekali untuk lubangnya ya ini. Jadi kalau saran saya untuk lewat jalur ini jangan terlalu ngebut,
karena banyak sekali jalan yang rusak. Nah, kita ngikuti terus ya. Ini oh iya teman-teman, dukung terus video saya ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saksikan terus ya ini teman-teman sampai kita nanti tiba di Pantai Sendang Biru. Nah di depan sini ada pertigaan ya teman-teman. Ini pertigaan Patung Penyu namanya. Kalau ke kanan arah ke Panggung-Rejo, kita ambil ke kiri, kita ambil ke arah Binangun ya. Nah itu tadi Patung Penyu. Nah sekarang kita arah ke Binangun. Nah setelah tadi ada Patung Penyu, ini ada pertigaan. Kalau ke arah ke kanan itu ke Pasar Bandengan, itu kita ambil lurus ya teman-teman. Kita lurus saja lewat jalan ini. Nah depan ini perempatan Binangun ya teman-teman. Ini ada Telkom Binangun yang di kiri jalan. Nah ini ada petunjuk arahnya, kita ke arah Wates. Ini ada Puskesmas Binangun di sebelah kanan saya, dan di depan ini ada Pasar Binangun. Nah, pojokan ini ya, sebelah kanan saya ini ada Pasar Binangun. Kita ambil arah ke kanan atau ke arah Wates. Kita ke arah Wates ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, jalannya agak sedikit menanjak. Nah di depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Kalau ke kanan ke arah Pasar Bandengan, lah kita ambil lurus ke arah Wates Jolosutro ya. Jadi kita tadi naik bukit itu jalannya agak rusak. Jadi saya ingatkan lagi, saya tekankan lagi untuk selalu hati-hati dan jangan ngebut. Nah kita lurus ikutin jalan ini saja ya sampai pertigaan Wates Jolosutro. Nah ini teman-teman yang saya ceritakan tadi, yaitu pertigaan Wates Jolosutro. Nah ada tunjuknya ya. Kalau ke kiri ke arah Wates, kalau lurus itu arah Pantai Jolosutro. Kita ambil ke arah kiri. Di tengah-tengahnya ini terdapat seperti pohon beringin ya teman-teman. Jadi kita patokannya ini kita ambil ke arah kiri. Kita arah kiri atau ke arah Wates. Nah di depan ini ada pom bensin. Mungkin teman-teman bisa istirahat di sini atau isi bahan bakar. Itu di Wates itu sudah ada pom bensin ya teman-teman. Di sebelah kiri ini bisa dilihat. Kita lurus saja sampai nanti kita ketemu dengan Pasar Sumberoto atau wilayah Malang. Sumberoto Donomulyo atau masuk ke wilayah Malang. Nah, ini kita menuju ke Wates ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam Kecamatan Wates, yaitu ini masuk Desa Sukorjo. Maaf, masuk desa mana ya teman-teman? Yang ini masuk Kecamatan Wates. Untuk desanya sendiri itu ada di depan ini ya teman-teman. Itu kita masuk desa. Nah ini sebelah kanan ini ada kantor desa Mojorejo. Maaf ya salah pengucapan tadi. Ini adalah kantor desa Mojorejo, Kecamatan Wates. Kita ngikuti jalan ini saja ya teman-teman. Nah kita sampai pertigaan ya teman-teman. Ini kalau ke kanan ke arah Desa Sukorjo, kita ambil arah lurus atau setengah serong ke kiri ya teman-teman.
kita lanjut ke arah Desa Wates. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk kondisi jalannya saat ini. Nanti kalau kita sudah ke Wates, terus arah kita ke Sumberoto, ke Desa Sumberoto atau Pasar Sumberoto. Nah itu nanti kalau Sumberoto itu sendiri itu nama desa di Kabupaten Malang, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Nah ini bisa dilihat di sebelah kanan saya ini ada lapangan Wates. Nah ini lapangan Watesnya ya. Kita lurus saja nanti sampai masuk ke wilayah Sumberoto. Nah di sebelah kanan saya ini ada Desa Wates ya, kantor Desa Wates di sebelah kanan saya ini. Nah ini adalah kantor Desa Wates yang ada di ujung timur selatan Kabupaten Blitar. Ini ada polsek di sebelahnya, yaitu Polsek Wates. Nah ini ada pertigaan, itu ke kiri itu arah ke kampung ya teman-teman. Kita ngikuti jalan ini saja. Kita ngikuti jalan ini saja. Nah di sini di depan ini adalah sebelah kiri ada kantor Kecamatan Wates. Di depan ini ada Pasar Wates ya teman-teman. Ini sebelah kiri saya Pasar Wates, ada perempatan Wates. Kita ambil jalan yang lurus saja, lurus ke arah Sumberoto. Nah kita sudah masuk ke wilayah Malang ya teman-teman. Ini adalah Kabupaten Malang. Desanya masuk Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Nah di depan itu ada pertigaan, bisa dilihat nanti ada petunjuk jalannya. Kita ambil arah yang kanan. Nah ini ya bisa dilihat tuh arah ke kanan ya. Nah kita masuk ke Sumberoto. Ini adalah Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Ini ambil arah kanan tadi, kita lurus, kita menuju ke arah Pasar Sumberoto. Nah ini yang saya bilang tadi ya teman-teman. Ini sekarang kita sampai di pertigaan Sumberoto. Nah itu bisa dilihat, kita kalau ke kiri itu ke arah Donomulyo, kita ambil arah ke kanan saja ya teman-teman. Kita ambil arah ke Pantai Modangan. Nah, kita ambil ke arah Pantai Modangan. Depan situ nanti kita ada jalan arah ke kiri, yaitu ke Pantai Modangan. Kita lewat situ ya. Dari pertigaan Pasar Donomulyo tadi kurang lebih jaraknya sekitar 200 meteran. Nah itu ada jalan ke kiri, kita ambil jalan yang ke kiri. Nah itu arah Pantai Modangan. Nah kita ambil jalan yang ke kiri sampai kita nanti ketemu dengan jalan lintas selatan, yaitu JLS Blitar Malang. Untuk jalannya dari pertigaan yang belok kiri tadi itu
kurang lebih sekitar 2 kilometeran untuk menuju ke JLS Blitar Malang. Untuk kondisi jalannya, nah ini cor ya teman-teman, jadi lumayan halus, jadi jarang untuk ditemui lubang di sekitaran sini ya. Ini adalah Desa Sumberoto. Jadi Desa Sumberoto ini sendiri berbatasan langsung dengan Desa Tugurejo, Kecamatan Wates. Kita ikuti terus jalan ini ya, sampai kurang lebih 2 km. Nah, di sekitar sini kondisi jalannya itu banyak pasir dan batu kerikil ya. Jadi saya sarankan untuk mengurangi kecepatan di daerah sini. Ini kita hampir sampai di JLS ya teman-teman, kita hampir sampai. Tapi ya begini kondisi jalannya, untuk menuju JLS itu nah banyak sekali ditemui kerikil-kerikil. Ini masih Desa Sumberoto, atau yang di sini mungkin kalau penyebutannya itu daerah Miri. Jalannya banyak pasir ya dan batu kerikil, jadi saya sarankan untuk mengurangi kecepatan di daerah sini. Nah, di sini untuk jalannya itu menyempit ya, teman-teman, agak menyempit jalannya di sini. Kita hampir sampai. Nah, hati-hati di jalan karena di sini agak sempit jalannya, sudah mulai agak menyempit. Nah, di depan itu ada. Nah, kita sudah sampai di perempatan JLS Blitar Malang. Itu kalau ke kanan itu arah ke Blitar. Nah, bisa dilihat arah ke Blitar. Kita sekarang arah ke kiri atau ke arah Sendang Biru ya teman-teman. Ini adalah kondisi JLS Blitar Malang terkini. Bisa dilihat jalannya halus sekali. Kita sudah masuk ke JLS dan menuju ke arah Sendang Biru. Banyak pembangunan ya teman-teman di sini karena prospeknya cukup bagus untuk pembangunan daerah sini. Karena ini nantinya akan tersambung dari Banyuwangi sampai ke Jawa Barat ya, melalui JLS ini yang akan tersambung. Kondisinya sangat halus ya teman-teman jalannya. Untuk penerangan juga sudah ada, bisa dilihat. Nah, untuk penerangannya dan juga rambu-rambunya juga sudah ada. Jadi untuk arah ke daerah pantai selatan Malang itu cukup mudah sekali aksesnya. Tapi ya seperti ini, untuk kondisi jalannya itu sepi ya, karena untuk saat ini sendiri JLS Blitar Malang juga tersambungnya hanya masih sedikit. Mungkin untuk ke arah Blitar tadi itu hanya sekitar di selatan Desa Tugurejo, jadi belum sampai ke Pantai Jolo Sutro sendiri. Nah, ini kondisinya untuk jalan lintas selatan atau JLS.
untuk menuju ke Pantai Sendang Biru kita cukup mengikuti JLS ini saja ya teman-teman. Kita cukup mengikuti JLS ini saja terus sampai ke timur. Pokoknya diikuti jalan ini saja sampai mentoknya jalan ini. Jadi tidak belok kanan atau tidak belok kiri, cukup lurus ikuti saja jalan ini ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada percabangan kita ambil jalan yang mengikuti jalan atau JLS ini. Nah, di sini kondisinya juga sama seperti yang tadi, halus sekali untuk jalannya. Dan penerangan juga sudah ada. Kemudian rambu-rambu juga sudah ada. Kalau saya sarankan di sini walaupun jalan sepi atau lengang ya, saya sarankan jangan terlalu memacu kendaraan terlalu kenceng atau cepat, karena untuk tikungan-tikungannya sendiri itu agak tajam ya teman-teman. Jadi ditakutkan ketika memacu kendaraan terlalu kencang atau cepat itu tidak nutut untuk berbelok, karena di sini memang tikungannya sendiri itu agak tajam. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau saran saya biasa saja sambil menikmati JLS Blitar Malang ini. Nah, ini adalah perempatan Pantai Ngliep ya teman-teman. Itu kalau arah ke kanan itu adalah Pantai Ngliep. Kita ambil jalan lurus, kita ngikuti jalan ini saja. Nah, Pantai Ngliep sendiri itu adalah sebuah pantai itu yang juga terkenal ya teman-teman. Itu di daerah Kabupaten Malang yang berdekatan dengan Kabupaten Blitar. Ini kita lanjut jalan menuju ke Pantai Sendang Biru. Nah, ini kondisi jalurnya sekarang. Sebenarnya di sini banyak kerikil ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk tetap berhati-hati karena di pinggir jalan ini banyak sekali dijumpai dengan batu kerikil. Kondisi jalannya sendiri itu lengang. Dan di pinggir jalan terdapat warung-warung ya teman-teman. Mungkin sekarang belum buka karena ini masih siang. Nah, ini banyak sekali terdapat warung. Kita lanjut ya teman-teman. Kita ngikuti jalan ini terus untuk sampai di Pantai Sendang Biru. Untuk di sisi timur ya teman-teman, tadi kan yang di sisi barat yang mepet dengan Blitar. Ini untuk JLS yang agak ke sisi timur itu penerangan belum ada ya teman-teman. Jadi saya sarankan ketika melalui jalur ini jangan malam. Kalau malam pasti untuk penerangan di sini dipastikan tidak ada. Jadi untuk teman-teman yang di luar daerah ini, saya sarankan ketika melalui jalur ini jangan malam, diusahakan siang. Kalau sampai malam itu saya sarankan untuk melalui Panjen saja. Nah, di depan ini adalah jembatan dengan view yang sangat indah ya teman-teman. Ini di antara kanan kiri ini adalah tebing-tebing dan dilalui oleh jembatan. Nah, bisa dilihat view-nya ya teman-teman. Ini jembatan ini membelah ke dua tebing. Nah, di pinggir ini ada warung-warung juga. Kita ikuti jalan ini terus ya teman-teman untuk sampai di Pantai Sendang Biru.
Nah, di sebelah kanan ini ada tempat latihan ya teman-teman, atau pangkalan marinir TNI AL ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini adalah tempat latihan dari TNI AL. Nah, jadi di jalan ini itu tidak jauh dari pantai. Bisa dilihat ya, untuk jalannya saat ini tetap halus seperti yang tadi, cuma memang penerangannya yang tidak ada ya teman-teman. Saya tekankan sekali lagi, ketika lewat sini diusahakan jangan malam. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman untuk menuju ke Pantai Sendang Biru melalui JLS Blitar Malang ini. Nah, untuk di sekitar sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk pohonnya itu masih lebat sekali, bisa dilihat ya. Nah, itu untuk pepohonannya masih lebat sekali. Nah, di sini adalah kawasan hutan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk pohonnya masih lebat sekali di kanan dan di kiri ini. Nah, ini kondisinya JLS Blitar Malang ya teman-teman. Jadi untuk ketika dari Blitar mau ke kawasan pantai selatan Malang itu lebih cepat jika melalui jalan ini. Apalagi kalau untuk yang ruas Blitar dari Wates ke Tambakrejo itu sudah jadi, itu malah akan lebih cepat lagi karena jalannya sangat lebar dan mulus sekali. Nah, kita tadi barusan melewati arah ke Pantai Banyumeneng ya teman-teman. Ini jadi sudah masuk ke kawasan daerah pantai selatan. Jadi tadi ke kanan itu ada arah ke Pantai Banyumeneng dan Pantai Kondang Merak. Nah, ini kondisinya untuk jalan di sekitaran JLS ini ya teman-teman. Nah, kita sampai di persimpangan ya teman-teman. Ini kalau ke arah kanan sini itu ada pantai. Nah, ini ada pantai ya teman-teman. Ini adalah arah pantai ke Balai Kambang. Nah, kita lurus. Jadi ini adalah arah ke Balai Kambang. Kita ambil jalan lurus ke arah Pantai Sendang Biru. Jadi di situ tadi ada perempatan. Kalau ke kiri arah ke Panjen, ke kanan arah ke Pantai Balai Kambang, dan lurus ini ke Sendang Biru dan pantai-pantai selatan lainnya di Kabupaten Malang. Kita lanjut lurus ya teman-teman, kita ikuti jalur ini. Nah, ini kalau arah ke kanan yaitu Pantai Ngantep ya teman-teman. Ini kalau ke arah kanan ini. Jadi di sepanjang jalan ini atau JLS ini itu banyak sekali pantai-pantai yang indah. Jadi tinggal milih aja. Tapi kalau yang pertama yang saya kunjungi hari ini yaitu Pantai Sendang Biru. Yuk lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kalau ke arah kanan itu ada Pantai Ngudel teman-teman. Di sebelah kanan Pantai Ngudel. Kalau Sendang Biru itu masih ke arah lurus ya teman-teman. Nah, ini jalan ke Pantai Ngudel. Ini masih lurus. Di sini banyak pilihan pantai ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di balik itu sudah terlihat laut. Nah, view-nya JLS langsung ke laut ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di samping. Nah, ini adalah Pantai Parangdowo. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, kita telusuri JLS ini sampai dengan ke Pantai Sendang Biru.
Jadi kita tadi berangkat dari Blitar, kita melalui JLS Blitar Malang untuk sampai di pantai Sendang Biru ya teman-teman. Nah ini untuk view JLS-nya bisa dilihat pantai ya. Nah itu, nah pantainya bisa terlihat. Ini JLS-nya. Jadi kita ini menyambung ya. Jadi sampai ke Blitar tadi. Saya informasikan juga. Jadi untuk JLS ruas Blitar Malang itu sudah sampai dengan dari Sendang Biru sampai ke Wates. Watesnya tadi sampai ke selatan. Nah ini kalau ke kanan ini ke pantai Bajul Mati. Jadi kalau dari Wates tadi itu JLS-nya sudah sampai ke di selatan Wates, yaitu di desa Tugurejo ya, sampai dengan Sendang Biru. Nah bisa dilihat ya untuk JLS-nya dengan view lautan di sini. Kalau tadi view-nya hutan ya. Kemudian di sini setelah mendekati Sendang Biru kita melihat view lautan. Nah, jalannya juga saya informasikan lagi yaitu berkelok ya teman-teman. Sebelum sampai di perempatan pantai yang tadi apa mah? Yang tadi pantai Balikambang. Sebelum perempatan Balikambang jalannya agak berkelok dan banyak kerikilnya. Jadi saya sarankan untuk tetap waspada dan jaga kecepatan, jangan terlalu kencang. Nah ini kalau ke kanan ini ada pantai apa ya ini teman-teman. Ini kita lurus saja sampai ketemu pantai Sendang Biru. Karena tujuan kita adalah pantai Sendang Biru. Nah, kalau ke kanan ini adalah pantai Ungapan. Bisa dilihat pantai Ungapan ya. Jadi di sepanjang jalur ini banyak dijumpai pantai. Nah ini adalah jembatannya, view-nya keren ya teman-teman. Nah ini jembatannya ya teman-teman. Biasanya juga untuk spot foto di sini. Kita ikuti jalan ini ya teman-teman untuk sampai di pantai Sendang Biru. Tapi sebelum pantai Sendang Biru tadi banyak sekali dijumpai pantai-pantai yang indah. Nanti kita ngedrone di pantai Sendang Biru, kemudian untuk tujuan selanjutnya yaitu pantai Teluk Asmara. Semoga nggak kesorean ya teman-teman untuk hari ini. Karena kita sekarang pukul jam berapa mas sekarang? Jam setengah 4 kita. Semoga tidak kesorean ya nanti. Nah ini kalau ke kanan itu arah ke pantai Watuleter Beach atau pantai Watuleter. Banyak dijumpai sekali untuk pantainya banyak dijumpai sekali di sini ya teman-teman.
Nah, ini kalau ke kanan itu pantai Gua Cina. Nah, ini pantai Gua Cina ya. Kita lanjut lagi ke arah pantai Sendang Biru. Kita sudah 3:30. Semoga kita nanti tidak kesorean. Jadi ketika mengambil footage drone tidak sampai maghrib ya teman-teman, karena kita nanti harus balik lagi ke Blitar. Jalannya halus dari masuk CLS tadi di sisi daerah Blitar ya teman-teman, itu sampai sekarang halus memang. Nah, ini pantai. Lah ini Teluk Asmara ya teman-teman. Kita nanti rencana ke sini, ke Teluk Asmara ini. Kita lihat katanya di sini indah. Makanya itu semoga kita nanti tidak kesorean. Kita nanti yang pertama kita ambil footage di Pantai Sendang Biru, kemudian Teluk Asmara, kemudian Batu Bengkung. Kalau tidak kesorean ya, semoga hari ini nutut untuk pengambilan footage menggunakan drone. Hati-hati ya teman-teman di sini, karena walaupun jalannya sepi itu banyak sekali untuk kendaraan bermotor yang lalu lalang juga, karena di sini banyak sekali terdapat pemukiman. Perjalanannya tadi dari Blitar sekitar jam 1 ya Maya, kita sih jam 1, terus sampai sini hampir sampai ke Pantai Sendang Biru 3:30, jadi 2 jam setengah. Kita tadi start dari kantor kabupaten sekitar jam 1, tapi kita juga nggak terlalu kenceng juga. Yang pertama karena jalannya rusak, terus yang kedua kita kan juga nggak tahu medannya kayak gimana di depan. Kita ngikuti jalan ini ya teman-teman untuk sampai di Pantai Sendang Biru. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah sampai ke perempatan Pantai Sendang Biru. Jadi kita belok kanan. Kita dari sini belok kanan ya teman-teman untuk ke Pantai Sendang Biru. Oke. Nah, kita ikuti petunjuk jalan. Kalau Pantai Sendang Biru tadi belok kanan, kita ikuti jalan ini ya teman-teman. Nah, ini memasuki kawasan Pantai Sendang Biru ya teman-teman. Ini adalah perkampungan dari kawasan Pantai Sendang Biru. Jadi jalannya agak mengecil. Jadi kita dari CLS tadi kurang lebih dari CLS itu sekitar 1 kilo untuk ke Pantai Sendang Birunya. Nah, itu bisa dilihat kita sudah memasuki kawasan wisata. Kalau ke kanan Pantai Celungup, Gatra, dan Tiga Warna. Nah, ini ya teman-teman untuk kawasan
dari perkampungan Pantai Sendang Biru. Yuk sampai kita lanjut lagi sampai ke pantainya ya. Jadi kita ke arah kiri ya teman-teman. Kita ambil ke arah kiri. Kalau ke kanan tadi itu pelabuhan Sendang Biru. Kita ambil ke arah kiri. Kita agak naik jalannya, kita agak nanjak. Nah, sudah sampai ya teman-teman. Kita sampai di Pantai Sendang Biru. Jadi dari jalan tadi kita ambil arah yang ke kiri, yang agak menanjak, karena kalau ke kanan kita ke pelabuhannya, kalau ini ke Pantai Sendang Birunya ya teman-teman. Ini bisa dilihat, karena kita sudah sampai di Pantai Sendang Biru, saya akhiri video saya ya teman-teman. Dukung terus video saya, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.